Benarkah pengunduran suksesi Mangkunegaran di bulan Januari tahun 2022 karena ini perlunya pemurnian darah sebagai penguasa tertinggi di Puro Mangkunegaran harus murni terahnya memiliki darah Mangkunegaran, bahkan kalau perlu melalui tes DNA. Sekilas Solo News. Suksesi atau pergantian pemimpin Puro Mangkunegaran diundur hingga Januari 2022. Mundurnya waktu untuk memilih figur adipati penguasa tertinggi di Puro Mangkunegaran yang didirikan oleh Pangeran Sambernyowo itu menimbulkan sejumlah rumor, di antaranya tentang perlunya pemurnian darah Mangkunegaran, bahwa kandidat Mangkunegoro 10 harus murni terahnya memiliki darah Mangkunegaran melalui tes DNA. Selain itu, ada sinyalemen ketidaksiapan calon utama adipati karena dirinya lebih menginginkan untuk melanjutkan studi. Namun karena dipaksa orang berpengaruh untuk menjadi raja, karena itu dia minta waktu untuk ngeleremke hatinya agar lebih mantap bila terpilih sebagai pengageng Puro Mangkunegaran. Adanya sinyalemen itu ditanggapi oleh sejarawan R. Surojo baru-baru ini. Menurut Surojo, dalam suksesi dari 3 kandidat Mangkunegoro 10, yakni Gusti Pangeran Haryo Paundrakarna Jiwa Suryanegara, Gusti Pangeran Haryo Bri Cakrahutama Wirasujiwo, dan cucu Raja Mangkunegoro 8 yakni Kanjeng Raden Mas Haryo Haji Roy Rajasa Yamin, yang berlaku adalah Pranata Jawa. Di antaranya keyakinan untuk memilih waktu yang tepat atau sangat dalam bahasa Jawa. Mungkin bisa sedikit kalau mundurnya waktu pemilihan untuk memilih Mangkunegoro 10 itu diundur hingga Januari, itu bisa dijelaskan secara spiritual Jawa dengan primbon Jawa atau dengan rasional. Karena Puro Mangkunegaran adalah bagian dari NKRI dengan perhitungan anggaran dimulai tahun baru 2022 ya bulan Januari ini. Papar Surojo memberikan analisanya tentang GBH Bri Cakrahutama. Menurutnya, putra permaisuri Gusti Putri Priska Marina Mangkunegoro 9 yang diutus pihak Puro Mangkunegaran memberi informasi tentang pengunduran suksesi Mangkunegoro 10 kepada Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai representasi pemerintah. Beberapa sumber mengatakan ada hal misteri dengan dimundurkannya jadwal pemilihan Mangkunegoro 10.
Di antaranya ada rumor salah satu kandidat darahnya tidak murni dari dalam Mangkunegaran. Namun sumber lain menceritakan kalau ada keengganan dari salah satu kandidat karena ingin fokus ke studinya. Menurut Surojo, berkaca dari sejarah saat Gusti Pangeran Haryo Sujiwo Kusumo yang merupakan adik kandung dari KGPH Radityo Prabu Kusumo yang merupakan putra mahkota. Saat itu Sujiwo terpaksa dipilih sebagai Mangkunegara 9 karena putra mahkota Radityo meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas. Karena belum siap menjadi raja, Sujiwo tidak langsung jadi Adipati Mangkunegara definitif, namun dengan sebutan PLT atau Pelaksana Tugas Mangkunegara 9, papar Surojo. Kelak setelah Sujiwo merasa mantap melaksanakan tugasnya oleh Dewan Pini Sepuh, setelah 2 tahun Sujiwo dinobatkan menjadi raja atau adipati definitif Pura Mangkunegaran dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Adipati Mangkunegara 9. Merujuk contoh sejarah itu, Surojo menyarankan bila calon utama putra mahkota berkeberatan, maka bulan Januari bisa ditetapkan sebagai PLT Mangkunegara 10. Bulan Januari dipandang waktu yang tepat atau menurut bahasa Jawa sangat merupakan hari baik menurut Primbon Jawa. PLT Mangkunegara 10 diberi waktu agar memantapkan menjadi adipati. Sementara 2 kandidat lainnya bisa diangkat sebagai Prangwedono atau Senopati Perang, yakni Wakil Mangkunegara 10. Nantinya Dewan Pini Sepuh yang menilai. Bila PLT Mangkunegaran ternyata layak mengemban amanah sebagai adipati, maka PLT ditetapkan sebagai adipati definitif. Namun kalau sebaliknya, maka Prangwedono naik menjadi adipati Pura Mangkunegaran, papar Surojo. Sisi lain, mengapa bulan Januari? Menurut Surojo karena terminologi aturan pemerintah Republik Indonesia. Pasalnya Pura Mangkunegaran bagian dari NKRI untuk mengatur anggaran, misalkan di tahun 2022 dimulai di bulan Januari. Dengan makin menajamnya persaingan antara GPH Paundrakarna dengan GPH Bre, KRMH Roy sering disebut-sebut sebagai